Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan menambah hazanah ilmu kita ya, dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan teorema Pythagoras. Kemarin kita udah belajar tentang teorema Pythagoras itu apa, kemudian triple Pythagorasnya. Triple Pythagoras itu sebetulnya sangat memudahkan kita saat mengerjakan soal, jadi kita nggak usah ngitung lagi gitu ya. Kalau misalkan ada sisi yang diketahuinya 3, 4, berarti yang satunya pasti 5 gitu, nggak usah ngitung lagi di kuadrat-kuadrat, ini dijumlahin gitu. Nah, sekarang ke penerapannya. Ini contoh ada di buku kalian, saya lupa halaman berapa, sebentar ya. Oh, ada di latihan 3 halaman 170, silahkan dibuka. Jadi kalian nanti tulis jawabannya, boleh di buku paketnya atau boleh di buku tulis juga gitu ya. Pokoknya catatan ini harus kalian kumpulkan di Edmodo. Kriterianya sudah saya jelaskan juga di Edmodo ya. Nah gitu. Yang pertama itu apa ini? Tentukan luas dan keliling. Kalau luas dan keliling layang-layang itu kan dia D1 kali D2 bagi 2 ya. Berarti luasnya sama dengan diagonal 1, misalkan yang ini diagonalnya berarti 9 tambah 9 itu 18, D1 kali D2 berarti dikali 40 tambah 12 itu 52, dikali ketang, dikali 52, D1 kali D2 dibagi 2 kan. Nah gitu, sekarang tinggal kata misalkan ini 18 dibagi 2 itu berarti 9, berarti kita tinggal punya itu tes 9 ya. Aduh susah nulisnya, ini tes 9 ya pokoknya itu ya. Berarti kita punya 9 kali 52 berapa? 9 kali 50 itu 468 cm kuadrat. Itu kuadrat ya pokoknya. Terus keliling itu kan dia jumlah dari seluruh sisi-sisinya ya, sisi-sisi yang luarnya. Nah ini ada ini, terus ini ditambahin ini, ditambahin ini. Cuman kita nggak tahu, tapi itu segitiga siku-siku kan. Berarti kita bisa cari menggunakan Pythagoras. Nih, di sini ada 40, kemudian ada 9. Berarti kira-kira panjang ininya berapa? Panjang sisi yang miringnya, hipotenusanya. Berarti anggap ini A, itu ya, ini B misalkan. Panjang A itu kan berarti didapat dari 40 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 1681 kan. Ini 1600, ini 81. Ini A kuadrat, berarti A-nya itu akar dari 1681 berapa ya? 49 bukan ya? 49. Coba cek deh. 49 apa bukan itu. Terus sekarang yang sisi B kuadrat. Ini kita mau nyari keliling ya. B kuadrat itu berarti kita dapat dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Atau bisa kalian lihat di tabel triple Pythagoras, kalau ada 9, 12, yang satunya lagi berapa gitu. Kalau nggak salah itu satunya lagi teh 15 gitu. Ini 81 ditambah 144 itu sama dengan 225. Nah, berarti B itu sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Tuh kan betul gitu. Nah, sekarang kelilingnya itu bisa kita cari dengan, berarti kan panjang ini, panjang sisi ini ditambah panjang sisi ini kan, berarti sama dengan 2 dikali 49 ditambah enggak, jangan gitu, kita satu-satu aja ya biar kalian gak pusing. Sama dengan berarti 49 ditambah 49 ditambah berarti sisi yang ini nih sekarang 15 ditambah sisi yang ini juga panjangnya 15 sama dengan berapa? 49 tambah 49 98 tambah 30 128 cm gitu ya. Nah sekarang yang kedua,
Ini apa? Luas dan keliling juga ya. Ini kita udah bisa nyari luas. Luas dari trapesium itu apa? A tambah B kali 2 kan. Panjang sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Panjang sisi sejajarnya berapa nih? Sisi sejajarnya kan 30 sama 6. Berarti 30 ditambah 6 dikali tingginya 7. Bentar ya. Panjang sisi sejajarnya itu kan luasnya itu sama dengan 30 ditambah 6 dikali tingginya yang ini kan, yang 7 dikali 7. Nah, tingginya yang ini kali 7 dibagi 2 sama dengan kita punya 36 kali 7 dibagi 2. 36 bagi 2 itu hasilnya 18. Nah, terus 18 kali 7 itu hasilnya berapa? 70. 8 kali 7 itu 7 kali 8 itu 56. 7 kali 1 itu 7 tambah 5 126 cm kuadrat. Tuh, nah sekarang keliling. Tadi sudah kita bahas kalau keliling itu panjang dari seluruh sisi-sisinya. Berarti kita punya 7 ditambah 30 terus ditambah yang atas 6 tambah 30 tambah 6. Nah, yang ini belum, yang miring. Berapa tuh yang miring gitu. Berarti kita tarik garis dari sini ke sini. Berarti panjang yang ini, berarti kita punya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku seperti ini ya. Nah, jadi panjang yang ininya adalah 30. Kalau dari sini, kalau misalkan dari ujung ini ke sini itu 30, berarti panjang sisi yang merah itu kan 30 dikurangi 6 ya, dikurangi yang atas. Berarti kita punya 24 bawahnya, terus pinggirnya itu 7. Nah, 7. Nah, itu berapa nih yang miringnya? Coba lihat triple Pitagorasnya. Kalau nggak salah itu 25 ya. 7, 24, 25. Di sini tuh ada 25. Berarti sisi yang miring ini panjangnya adalah 25. Berarti kita tambahkan di sini tambah 25. Nah, berapa tuh? Ini teh 30 ya tadi teh. 7 tambah 30, 37. Tambah 6, 43. Tambah 25, 68 cm gitu ya. Selanjutnya. Ini segitiga kan? Segitiga itu luasnya alas kali tinggi bagi 2 kan? Alasnya berapa yang ini nih? Alasnya 28 alas kali tingginya yang mana? Yang ini dong, 15. 8 kali 15 dibagi 2. Bukan coret. 28 bagi 2 itu 14. Nah, tinggal kita punya 14 kali 15 berapa? Silahkan kalian cari. Nanti jangan lupa. Centimeter kuadrat. Terus, keliling. Tadi sudah kita bahas kalau keliling itu panjang dari, jumlah dari panjang sisi-sisinya. Panjang sisi bawah kita udah tahu, 28. Tinggal panjang yang miring-miringnya nih belum. Ya kan? Berarti kita punya 2 segitiga. Kita harus nyari 2 buah ukuran. Yang pertama nih, yang ini dulu. Ini bawahnya 8. Terus tingginya 15. 15, 8. Berarti dia berapa nih yang ininya? Coba kalian lihat di triple Pitagoras. Berarti kan coba kalian lihat di mana, di tabel triple Pitagoras kalian. Kalau ada 8, 15, satu lagi berapa? 17 ya? 17. Berarti ditambah yang ini teh 17, berarti ditambah 17, terus ditambah satu lagi segitiganya. Yang ini, yang ngadep ke sini. Yang ini ukurannya 15, terus ini ukurannya 20. Ini berapa? Tuh, coba lihat lagi di tabel triple Pitagoras. Kalau ada 15, 20, satunya lagi berapa? Nemu?
pasti ukurannya 25 gitu. 25 berarti ditambah 25 sama dengan 28 tambah 17 tambah 25 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 70 cm. Kalian harus ditulis ya ini cara-caranya. Soal selanjutnya. Nih, saya langsung ke soal nomor 4. Sepetak sawah berbentuk trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku gambarnya kayak gimana? Kayak gini nih. Trapesium siku-siku. Nah, ini trapesium siku-siku. Panjang sisi sejajarnya adalah 42 dan 30. Panjang sisi siku-sikunya adalah 35. Tentukan keliling dan luas sawah tersebut. Luasnya gampang. Alas A tambah B, panjang sisi sejajar kan, berarti 42. 42 ditambah 30 dikali tinggi, 35 tingginya, dibagi 2. Sama dengan 72 dikali 35 dibagi 2. 72 bagi 2 itu 36. Berarti kita punya 36 kali 35 sama dengan berapa? Silahkan dihitung ya. Kemudian yang kedua itu kelilingnya. Keliling itu kita sudah tahu panjang dari jumlah dari sisi-sisinya kan. Ada 35, ada 42, ada 30. 35 ditambah 42 ditambah 30. Yang belum diketahui yang mana? Sisi yang miring. Kita balik lagi ke teorema Pythagoras. Kita tarik garis ke bawah. Kalau yang merah ini dia panjangnya 42, berarti yang kuning ini panjangnya 42 kurangi 30 kan? Berarti kita punya ini tingginya 35. Terus ini 12 berarti. Gitu. Ya kan? 42 kurangi 30 itu 12. Nah, sekarang cari yang ada triple Pythagoras yang ada 35 dan 12 itu berapa? Gitu ya. Kemudian kalian tuliskan di sini, kemudian dijumlahkan gitu. Meter kata. Meter. Gitu ya. Saya tunggu ya jawabannya. Kemudian selanjutnya. Ini saya sampai nomor berapa ya? Masih banyak. Sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku seperti ini. Luas taman itu adalah 60 meter kuadrat. Jika kedua sisi siku-sikunya berselisih 7, tentukan keliling taman tersebut. Ini mah soal aljabar. Saya nggak akan ngasih soal ini ya. Maaf, nggak jadi soal ini. Soal aljabar ini. Kalian nanti agak pusing kalau masuk ke aljabar lagi. Oke, selanjutnya. Sebuah papan nomor 8. Sebuah papan luncur, ujung atasnya tertambat di permukaan lantai. Berarti yang ini. Tertambat di permukaan lantai, berarti yang ini nih, gitu. Terus, yang lebih tinggi dan ujung bawahnya tersandar di tanah. Nah, salah. Yang ini nih tertambat di lantai. Gimana sih? Pokoknya panjang papan miringnya itu adalah 4,1, terus jarak antara titik ujung bawahnya ke tembok adalah 4. Berapa ketinggian lantai? Berarti ngitung ininya nih. Tuh. Itu otomatis pakai Pythagoras, berarti kita punya segitiga seperti ini. Ini 4, ini 4,1. Ini berapa gitu. Berarti kalau mau nyari yang sisi tegak itu cateto kan, berarti kita punya x kuadrat sama dengan 4,1 kuadrat. Yang ini yang miring pasti dikurangi 4 kuadrat gitu. Nah, kalian cari berapa, terus nanti x-nya berapa, kalian cari juga. Oke? Lengkap ya catatannya. Ini kalau nggak salah ini terakhir. Iya, benar. Sebuah figura tempat gambar dipasangi tali kawat untuk menggantungkan gambar yang dimuatnya ke paku yang ada di tembok ruangan. Setelah dipasang di tembok, ternyata jarak paku ke bingkai bagian atas adalah 12 cm, sedangkan jarak kedua titik ujung kawat adalah 70 cm. Tentukan panjang kawat yang digunakan
untuk menggantung figura tersebut ke paku yang ada di tembok. Berarti kan kita nyari ininya nih. Nah, yang ini kan kawatnya itu berapa? Berarti kita, ya ini mah Pitagoras lagi ya. Kita ambil, berarti gini. Set, set, set. Ini 12. Jelek angka 2-nya. Itu 12. Nah, kemudian dari ujung bawahnya ini, set, set. Itu adalah 70 cm. Tuh. Karena panjang seluruhnya itu 70 cm, berarti panjang setengahnya itu adalah 70 bagi 2 sama dengan 35 cm. Nah, kita mau ngitung ini, yang XX ini. Kita hitung setengahnya aja ya, berarti kita punya 1 segitiga. Jangan di situ gambarnya. Berarti kita punya 1 segitiga misalkan. Ini 35, ini 12. Nah, yang miringnya berapa? Berarti yang miringnya itu X kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 35 kuadrat. Sama dengan berapa? Hitung ya, silahkan dihitung. Kemudian nanti dapat nilai X. Nah, berarti nilai X itu berapa? Kemudian nilai X ini juga akan sama ya, berapa? Berarti panjang kawat yang dibutuhkannya berapa? Panjang kawat sama dengan X ditambah X sama dengan berapa? Sentimeter. Silahkan kalian lengkapi. Ini menjadi tugas gitu. Terima kasih. Dikumpulkan ya tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.